Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami bawa dua insan yang Kau kasih, Danang Kristanto dengan Laura Mardia Lena. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka membangun rumah tangga berdasarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya rumah tangga mereka ada dalam kasih dan berkat-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Kepada mempelai berdua, saya ajak berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan kita semua percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu. Tuhan, biarlah ini pujian doa kami. Terima kasih untuk segala kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang khusus, hari yang sudah dinanti-nantikan oleh kedua mempelai bersama dengan keluarga, Danang Kristanto dengan Laura Mardia Lena. Hari ini Anda bahagia? Bahagia atau stres? Tadi malam bisa tidur enggak? Susah ya? Nah, kepikiran hari ini. Tapi sejak saat ini jangan bingungi yang lain, jangan bingungi acara apapun, tapi fokus kepada Tuhan. Saya mau bertanya pada mempelai berdua, selama kalian pacaran, setelah kalian saling mengenal dan kalian mulai saling mencintai dan kalian masuk dalam masa pacaran, apakah Danang berdoa, Tuhan apakah Laura ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Laura, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Danang ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa,
Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan pasangan yang paling tepat. Itu yang harus jadi dasar. Dalam perjalanan Anda berdua nanti dalam membangun rumah tangga, engkau akan menghadapi kehidupan bersama-sama. Dan mungkin apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya ada padanya. Tapi tetap percaya, Tuhan tidak salah, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Itu yang akan membuat kokoh dalam perjalanan rumah tanggamu dan tidak mudah digoda, ya. Karena sudah yakin Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Jadi tidak usah mikir cari yang lain, ya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Demikian juga saat ini saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, firman Tuhan sendiri berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak saat ini mempelai berdua, kita semua di tempat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan dan kita akan memperoleh pertolongan daripadanya. Dan Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Dan kepada kedua orang tua juga yang sudah berdoa untuk putra-putrinya juga dengan yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan mantu yang baik. Pernikahan adalah rencana Tuhan, semua yang Tuhan rencanakan tujuannya untuk kebahagiaan umat manusia. Ketika Allah sendiri menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Dan Tuhan memberikan penolong baginya. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua, ke depannya masa depanmu menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau sebuah pernikahan tidak dibangun sesuai dengan firman Tuhan, dan rumah tangga itu tidak menjadi rukun dan harmonis, itu adalah sebuah kehidupan yang penuh penderitaan, ya, dan berkepanjangan dan menyakitkan. Jadi kalau kita lihat rumah tangga kalau tidak bahagia itu benar-benar seisi rumah mengalami penderitaan, ya, tidak bahagia, susah, saudara. Bukannya suami istri, tapi juga sampai anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya, tapi sampai orang tua dan mertuanya juga sama, sudah ngalami sudah sekalian, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah sebuah hal yang penting. Ya. Oleh sebab itu mempelai berdua, kalau engkau ingin kehidupan rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, harmonis, mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, pernikahan suami istri ini tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan rukun dan bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Karena di dalam Yesus, di dalam Tuhan tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Tapi ya dan amin. Satu hal yang pasti saudara. Jadi kalau kita hidup benar-benar menuruti jalan yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan sendiri berkata perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil saudara, baik dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita, dalam pekerjaan usaha kita, saudara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Jadikan Tuhan itu menjadi nomor satu yang memberi petunjuk. Dan Alkitab adalah kebenaran. Apa kata Alkitab itu kebenaran? Dan selama kita berjalan dalam kebenaran, kita hidup dalam anugerah Tuhan dalam kemerdekaan. Tidak terpenjara saudara. Semua apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kehidupan kita. Demikian juga Tuhan yang merancangkan pernikahan. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga supaya kita bisa bahagia. Sudah, kita yang di tempat ini semua kita itu tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Ya, kita semua yang ada di tempat ini kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Ada Anda sebagai suami, ada sebagai istri, ada sebagai anak, ada sebagai orang tua.
Anda tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia sangat tergantung rumah tangga Anda. Kalau rumah tangga Anda ini rukun harmonis, Anda bahagia. Tapi kalau banyak ributnya, banyak perselisihannya, tidak bisa hidup rukun dengan baik, maka banyak penderitaan. Mempelai berdua, hari ini awal hidupmu, ke depannya bagaimana? Jangan membangun rumah tangga jadi seperti medan perang ya. Tahu medan perang sekarang ini baru seru-serunya ada beberapa wilayah perang. Ngeri saudara ya. Banyak penderitaan. Kalau rumah tangga itu seperti medan perang, ya suami istri perang. Ya. Perang mulut, saling maki, saling nyakiti. Ya. Perkataan nyakiti, perbuatannya menyakiti. Jadi saling melukai. Lalu anak-anak jadi tidak tenang hidupnya. Sana tidak tenang saudara ya. Was-was terus, tidak tenang. Jiwanya tidak bisa tenang. Mau belajar pun tidak bisa tenang. Jadi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, suasana baik, saudara sekalian, seisi rumah itu tenang, maka bahagia saudara, sehat-sehat. Perhatikan saja rumah tangga yang banyak masalahnya, seisi rumahnya, maka banyak penderitaan, sakit penyakit muncul saudara. Ya. Terus anak-anaknya jadi tidak berprestasi, anak-anaknya jadi stres, anaknya tidak bisa sekolah dengan baik, dan jadi anak-anak jalanan yang mudah diprovokasi, yang mudah berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena jiwanya terluka sejak kecil. Maka penting sekali saudara membangun rumah tangga. Dan Tuhan pertama menciptakan rumah tangga adalah di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu ada hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi mempelai berdua, bangun rumah tanggamu bagaikan di Taman Eden. Menomorsatukan Tuhan mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Kau bawa bahtera rumah tanggamu di dalam pimpinan Tuhan. Kalau Yesus yang memimpin saudara. Dan Alkitab kebenaran itu yang menjadi standar hidupmu. Maka bukan mudah-mudahan pasti rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja rindu mempelai berdua memperoleh kehidupan rumah tangga yang diberkati dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mendasari hidup rumah tanggamu. Diawali dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di ini. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan akan meninggikan engkau di antara segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Sudah kunci untuk hidup kita diberkati. Untuk hidup kita benar-benar ada dalam anugerah berkat Tuhan, adalah kita mendengar suara Tuhan. Nah bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan, dan Tuhan juga tidak berbicara seperti saya berbicara. Tapi keberadaan Tuhan itu sudah dinyatakan melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, saudara itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan, saudara sedang mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Melalui Alkitab saudara. Jadi saudara bisa lihat bagaimana Allah berkarya, itu melalui Alkitab, bagaimana dunia diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, lalu bagaimana Tuhan memimpin seseorang. Itu jejak-jejak langkah Allah berkarya. Lalu kita bisa belajar orang-orang yang benar-benar mengikuti tuntunan Tuhan itu seperti apa. Lalu juga kita bisa baca yang balelo, yang tidak mengikuti seperti apa. Hidupnya beda, sangat beda. Jadi kalau sudah baca nanti di kitab Raja-Raja, lalu di situ dikisahkan, kalau rajanya itu takut akan Tuhan, dia sungguh-sungguh hidup benar, maka dia diberkati, rakyatnya ikut diberkati. Tapi kalau pemimpinnya salah saudara, pemimpinnya tidak takut akan Tuhan,
maka bencana yang terjadi dan rakyatnya yang susah. Sebentar lagi kita pilih, saudara sekalian ya, milih pimpinan, minta Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Yang penting adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar tulus, saudara sekalian, itu disertai Tuhan. Benar, satu daerah kalau pemimpinnya benar-benar baik, saudara, daerah itu makmur. Penduduknya jadi makmur, saudara ya. Tapi kalau pemimpin tidak baik, banyak masalah yang terjadi. Jakarta itu contohnya sudah kelihatan. Kelihatan sekali, pembelaan Tuhan itu kelihatan. Sama-sama dikasih hujan, saudara. Tapi kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan benar, hujan ya hujan, tapi teman-teman saudara ya. Tapi kalau balik loh, dinemen ke saudara, banjir kemana-mana. Ada pembelaan. Dan kita bisa merasakan presiden yang sekarang ini dipimpin itu adalah anugerah Tuhan. Ketika dia pertama kali jadi presiden, itu benar-benar saudara, adalah tuntunan Tuhan. Saat itu BBM itu turun, harganya turun saudara. Sehingga subsidi pemerintah itu sangat sedikit. Nah, itu ada penyertaan Tuhan. Asal pemimpinnya takut akan Tuhan. Hidup benar, rakyatnya ikut makmur saudara. Jadi minta oleh Tuhan, doa sungguh-sungguh. Jadi saudara dari Alkitab kita bisa mengerti. Kalau Anda berdua ingin hidupmu bahagia, jangan lupa firman Tuhan harus menjadi standar hidupmu. Yosua pasal 1 ayat yang 8, Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua. Saat itu Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Demikian pada kita semua. Firman Tuhan berkata, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu pasti digenapi. Bagian kita mengikuti perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tidak usah mikir saya pendidikannya berapa, kondisinya apa. Sudah percaya sungguh-sungguh, melakukan, kau melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Beruntung, orang Jawa senang juga ya, nama anaknya dikasih beruntung. Nah, untung supaya untung. Ya kasih nama Harto, ya, Ben Sugiharto. Nah, saudara sekalian ya, itu ada satu kerinduan, selamat biar selamat terus. Ya. Nah selamat itu kalau orang Tionghoa itu peng'an, ya itu. Kalau untung hoki, maka ada orang yang namanya hoki, ya. Supaya untung. Nah, Tuhan sendiri berkata, orang beruntung itu lebih berhasil daripada orang pinter, ya. Orang bodoh kalah dengan orang pinter, ya. Namanya orang bodoh, ya diakali sama orang yang pinter, ya. Tapi orang pinter kalah sama orang yang bejo, yaitu untung saudara. Orang pinter benar pinter, ya saudara bisa menghitung, bisa memperkirakan, tapi bisa meleset. Tapi orang untung, apa yang dicekel ya jadi untung. Nah, namanya beruntung saudara. Tuhan yang membuat jalan. Itu Tuhan janji. Jadi saudara, Tuhan itu berkarya. Saya jadi ingat satu kisah saudara ya. Ini namanya hidup beruntungnya seperti ini ya. Jadi ada ketika itu Menteri Pendidikan memerintahkan semua karyawan di pendidikan di sekolah harus bisa baca tulis, melek huruf. Nah, saudara diperintahkan. Lalu ada satu sekolah, tukang kebunnya buta huruf. Tapi sudah kerja di sekolah itu sudah 20 tahunan lebih. Kepala sekolahnya ya tidak tega mau ngeluarkan gimana, tapi itu sudah peraturan pemerintah. Semua pegawai harus melek huruf. Nah ini sudah cukup tua, suruh sekolah ya waduh susah ya. Terus ya dengan terpaksa diberhentikan tukang kebunnya itu. Ya kepala ke sekolah mungkin yang ngomong, maaf ya Pak ini sudah peraturan,
Tapi tukang kebunnya enggak apa-apa Pak, ya enggak apa-apa. Nek memang itu sudah peraturan, ya saya tak keluar gitu, kasih pesangon. Tapi bapaknya sekarang enggak punya kerja apa, ya dengan uang pesangon dia dagang kecil-kecilan saudara. Dia kecil-kecilan dagang, ya saudara enggak sekolah, enggak bisa baca tulis, tapi ngitung duit iso. Ya, kalau berdagang bisa, penghitung uang bisa. Lalu dagang sudah, makin lama dagangnya makin rame. Sampai akhirnya dia bisa beli kios. Tambah lama tokonya tambah rame, kiosnya tambah banyak, tambah besar saudara sekalian. Setiap hari dia pasti ke bank sudah, setoran ya. Dia setor saudara sekalian, memang dari baca tulis, lalu tanda tangan ya cap jempol saudara. Sampai suatu kali ada orang yang lihat begitu, dia bapaknya itu setoran uangnya jutaan, tapi cap jempol. Loh Pak, kok Bapak cap jempol? Ya saya enggak bisa nulis kok. Wah, Bapak enggak bisa nulis, setorannya duitnya banyak sekali ya. Wah lah Bapak kalau melek huruf bisa tambah sugih. Bapak berkata, kalau saya melek huruf, saya mungkin sampai sekarang masih jadi tukang kebun. Tapi justru saya buta huruf, saya jadi pedagang yang sekarang keuangannya jutaan saudara. Nah itu namanya orang yang beruntung. Beruntung saudara. Dia dikeluarkan gara-gara buta huruf. Tapi dia percaya Tuhan bisa memberkati dia dagangan saudara sekalian. Dia bisa nulis, dia bisa dagang saudara. Tapi beruntung saudara. Dan kalau dia masih jadi pegawai mungkin tidak bisa beli mobil. Dia bisa beli mobil sekarang. Bisa beli kios dan sebagainya. Namanya Tuhan berkata hidup kalau disertai Tuhan beruntung. Maka hiduplah kalian berdua memusatkan Tuhan. Firman Tuhan harus nomor satu. Berjalan sesuai firman Tuhan. Tuhan yang memberkati perjalanan hidupmu. Tuhan tidak melihat siapa kamu. Tapi Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tapi lihatlah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita nempel terus dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukannya. Tuhan yang bekerja. Mengubah hidupmu nanti. Ya. Apa yang harus Tuhan perintahkan di pita yang merah? Matius pasal yang dari bawah. Ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Ya. Sengaja bertanya pada Tuhan, hukum mana yang paling penting ya, di antara 10 hukum Taurat. Ya. Maka jawab Tuhan Yesus, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Demikian perintah Tuhan. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan berkata, pada dua hukum ini, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab itu diringkas dua hukum ini saja. Biarlah dua hukum ini yang menjadi standar dalam hidup kita. Ini yang menjadi petunjuk dalam hidup kita, dua hukum ini saja. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu ada? Dan saya tadi buka dengan Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang kesukanya adalah firman Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kekayaan dan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan untuk selamanya. Jadi nomor satu saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya ada Tuhan. Jadi mempelai berdua pertama nyadari ada Tuhan. Dia yang menciptakan. Dan Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dan Tuhan sendiri berkata, Allah turut bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadikan Tuhan itu jadi pusat hidupmu. Nomor satu. Nah bagaimana kita menomorsatukan Tuhan? Ya ketika kita bangun tidur. Itu awal kehidupan setiap hari kita. Apa yang kita lakukan pertama kali?
Danang, tadi pagi begitu bangun tidur, apa yang kau lakukan pertama? Jujur, apa? Hah? Mandi. Terus kalau Laura, tenane loh, buka HPC apa enggak? Ayo buka HP atau apa? Ya seringkali ya, kita mulai tidur ketika HP kita mulai dicas. Ya, kita tidur kan mesti ngecas HP. Ya. Bangun tidur, sing dicek HP ini dulu. Wah, wis full, seneng saudara ya. Nah, baterainya sudah full. Lalu kalau sudah buka WA, buka Instagram, buka yang lain, terus mau doa, itu lebih sulit konsentrasi. Tapi kalau kau jadikan Tuhan itu nomor satu, begitu bangun tidur, ya mungkin ke belakang dulu dan sebagainya, tapi maksud saya kegiatan pertama apa? Carilah Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Pada saat kita memulai terlebih dahulu mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Jadikan Tuhan nomor satu terlebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Baca firman Tuhan, menjadi petunjuk dalam hidupmu. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita siapa? Sesama kita siapa, Danang, Laura? Siapa? Semua orang ya. Kasihlah semua orang. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya musuh. Sekalipun orang itu mengkhianati kita, sekalipun orang itu menfitnah kita, sekalipun orang itu menipu kita, tetap Tuhan berkata, ampuni, doakan, berkati. Tidak boleh punya musuh, saudara. Yesus datang ke dalam dunia, dia menanggung dosa semua manusia. Termasuk ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan berkata pertama kali, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka semua. Itu pertama kali. Ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah minta pengampunan untuk semua orang, saudara. Dia berdoa, dia nanggung dosa manusia. Dan dia mintakan pengampunan pada Bapa. Dan Tuhan juga perintahkan, kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak memaafkan orang lain, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Jadi intinya kita tidak boleh punya musuh, tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya sakit hati. Jadi diampuni. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga paling menyakitkan siapa? Justru pasangannya, seringkali pasangannya yang paling nyakiti. Suami istri itu yang paling nyakiti ya pasangannya sendiri. Kalau dengan bos, saudara sekalian tidak cocok ya keluar dari pekerjaan itu ya cari pekerjaan yang lain. Kalau dengan teman kerja ada perselisihan ya sudah, tidak bersahabat. Tapi suami istri itu paling menyakitkan, saudara. Ya. Tapi Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang paling dikasih harus orang paling dekat. Ya. Danang, kamu mencintai Laura? Laura, kamu mencintai Danang? Yang penting setelah jadi suami istri, bisa minta mic-nya. Nah. Yang penting setelah jadi suami istri. Ini sekarang saya tanyai, kamu saling mencintai? Ya. Kamu menikah karena kamu saling mencintai? Ya. Laura, setelah jadi istri apa yang kau lakukan untuk suamimu? Coba dijawab. Oke, sekarang bayangkan ya, kamu sudah jadi istri, Danang jadi suamimu. Terus apa yang kamu lakukan untuk Danang? Tunduk kepada suami. Tunduk, terus apa lagi? Melayani suami. Oke, apa lagi? Ada lagi enggak? Tunduk, melayani dan sebagainya ya. Kira-kira Danang besok bahagia enggak sih dapat kamu? Kamu jawab. Enggak, kamu bahagia, Pak. Bahagia. Pasti Mbak jamin pasti bahagia. Ya, harus gitu Laura.
kamu dapat aku, kamu bahagia. Ketika kamu demikian, kamu akan jadi istri, berjuang untuk membahagiakan suami. Orang tidak akan jadi istri yang egois, tidak hanya cari supaya bahagia sendiri. Orang yang egois itu susah bahagia. Jadi ketika engkau jadi istri, aku mau buat suamiku bahagia. Aku jadi istri, mendukung suamiku, mensupport suamiku. Nah sekarang pertanyaan saya pada Danang. Danang, kamu bahagia enggak punya istri Laura yang berjanji tunduk melayani kamu? Bahagia. Oh bahagia. Terus sebagai suami, apa yang kau lakukan untuk istrimu? Ya, menafkahi. Menafkahi, terus apa lagi? Mengayomi. Mengayomi. Ya, kalau kau lakukan itu, oh sampai waburi kayak kau tenane lah, ya. Ini direkam, Mbak. Jangan takut. Jadi dia harus konsekuen wis ngomong ya, menafkahi terus mengayomi. Kira-kira Laura bahagia enggak? Bahagia. Nah, kamu kan sudah dapat hasil menafkahi, ya kan? Dapat hasil. Berapa sih hasil yang akan kau berikan pada Laura? Semua apa sebagian? 50%. Wah, 50%. Iya. 50%. Aku wete kok Laura. Kowe digawe 50% demra kowe. Loh, sekarang jangan saya ini ya dah. Iya, salah satu pemicu masalah dalam keluarga itu adalah keuangan. Keuangan itu bisa membuat bahagia, bisa menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Ya, kekayaan itu bisa jadi malapetaka bagi diri seseorang yang punya, tapi bisa jadi berkat. Kalau kekayaan itu untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi hawa nafsunya, ngikuti hawa nafsunya, itu membawa dia sengsara. Dia akan masuk neraka ya, bisa menjadi menderita sepanjang masa ya. Hidup dalam dunia mungkin dia bermewah-mewah, menikmati kesenangan dunia, tapi bisa juga akhirnya jadi sakit atau jadi apa saudara sekalian ya, bisa menderita. Tapi kalau uang yang banyak bisa dia pakai dengan benar, maka jadi berkat saudara. Jadi maka keuangan penting, karena ada pelajaran keuangan juga di gereja. Yang terbaik adalah dikelola bersama-sama. Ya, dikelola bersama-sama. Kalau sama-sama kerja, jadikan satu, dikelola bersama-sama, lalu saudara sekalian di-manage bersama-sama, diatur bersama-sama, dicatat. Ya. Kalian berdua kalau ingin keuanganmu bagus, ya, masa depan rumah tanggamu, keuangannya baik, mesti dicatat. Setiap hari. Hari ini uang kita bersama-sama ada sekian, berapa juta, berapa ratus ribu dan sebagainya. Sampai sak kecil sih saudara ya. Semua. Lalu semua catat. Tiap hari itu dicatat dengan oh tadi jajan habis segini, parkir segini. Wah parkir, nah nanti kamu lihat. Sedino iki parkir entek 20.000 ngopo ya. Modak mandek 2.000 tapi lama-lama banyak. Nah nanti kamu mikir, enggak bisa ini enggak boleh begini ya. Boros ini, parkir sini. Nah, pasti tanpa sadar kelihatannya 2.000, tapi itu kalau jumlah jadi besar. Dan ngerokok enggak? Nah, kamu saya ajari ya. Kamu ngerokok sehari habis berapa? Satu pak. Satu pak harganya berapa? 30.000. Sekarang belajar. Kamu harus melihat, aku harus mulai menabung untuk masa depan anakku. Jadi setiap 30.000 bukan dibelikan rokok, tapi aku harus tabung. Paksakan dirimu. Demi anak, demi masa depan anakku. 30.000, tiap hari 30.000, sebulan 900, ya kan? Hampir 1 juta, taruh kata 1 juta, 1 tahun 12 juta, 5 tahun 60 juta, wis kena 3 DP beli rumah, wis mikirnya gitu. Kalau kamu mikir demikian, berhenti ngerokok. Benar itu saudara. Ketika ditantang seorang bapak tadinya gitu. Bapak itu ngerokok. Pak, sayang cinta anak. Sayang, menyekolahkan anakmu, iya. Biaya tinggi. Dan ini tidak mau siapkan sekarang bagaimana? Dia mulai mikir. Bapak ngerokok berapa sehari?
Waktu itu dia ngomong tidak 2, 1,5 apa 2. Simpen itu Pak. Hatimu arahkan kepada anakmu. Untuk anakmu. Ada perjuangan. Kalau gue dirinya sendiri, kalau dikandani, kowe ngerokok, kowe ngerusak diri. Wis digawe gambaran ya, rokok terus dibawa dia. Awas kanker paru-paru, ya sakit jantung, ya ora wedi saudara. Tidak takut. Wis begitu kan tetap tidak takut. Gue senang dirinya. Tapi ketika diarahkan, aku untuk orang yang kucintai, untuk masa depanku, beda saudara. Bisa putus. Jadi harus ngambil. Demi karung rokokmu 2 pak, 60.000. Jadi pokok uang untuk beli rokok, saya tabung. Yang beli rokok, saya tabung. Dan itu mengubah hidupmu. Nanti kau lihat tabunganmu, kau seneng. Pokoknya anggur rokok, tak tabung. Mau rokok, tidak. Dikasih teman, ya tidak mau. Karena itu mancing. Ambil putusan, putus. Jadi setengah-setengah tidak. Dikasih teman, ya tidak. Gitu. Nah, kau kalau bisa pedot, cerita aja. Aku demi anakku, masa depan anakku. Dan juga kesehatanku sendiri. Ben aku umurnya ya dawa. Jadi aku bisa seperti Bapak Ibu menikahkan anak. Berapa banyak saya melayani penghiburan di usia yang muda sudah meninggal. Karena pola hidup yang salah. Cintai keluarga, dikelola dengan baik keuanganmu. Masa depanmu pasti bahagia. Lalu Efesus pasal 5, ya pita yang merah. Yang pertama, istri tunduk pada suami. Ya. Ketika seorang istri tunduk pada suami, dia bangga dengan suaminya, menghargai suaminya, bahagia. Lalu perintah yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Standar kasih seorang suami seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Tadi, kasih rela berkorban. Untuk kesenangan yang rokok, saya alihkan untuk kebahagiaan anak-anak. Nah, pasti akan bahagia. Lalu anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Dan ketika Tuhan memberikan anak, didik anakmu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka rumah tanggamu pasti kokoh dan kuat. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, bisa ditaruh dulu mic dan Alkitabnya. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Dan terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kekuatan. Ada yang kau sukai, ada yang tidak disukai. Tapi biarlah dengan iman Tuhan memberikan yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu dan tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Danang Kristanto dengan Laura Madia Lena. Mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dengan pertolongan Roh Kudus kau akan menggenapi setiap ikrar janji yang saat ini kau akan nyatakan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Danang Kristanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Danang Kristanto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Laura Mardialena yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu
seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Laura Mardia Lena. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Laura Mardia Lena menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Danang Kristanto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Danang, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula saya beri kesempatan kepada Laura, kenakan cincin tangan kasihmu, engkau akan mencintai Danang dengan kasih yang tulus, ikhlas di dalam Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan engkau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tegakkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama kepada mempelai berdua. Saat ini pusatkan hatimu pada Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Danang Kristanto dengan Laura Mardia Lena, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan ampunilah mereka berdua. Sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Danang Kristanto dengan Laura Madialena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Danang Kristanto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anak, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Laura Madialena, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai kembali. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Kembali saling berhadapan. Ya, kembali saling berhadapan. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya. Silakan Laura pegang pundak Danang, tangan dua ya. Dan silakan Danang pegang pinggang daripada Laura. Laura, pria yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Danang, pinggang wanita yang pinggangnya kau pegang, dialah wanita yang akan menemani kau menjalani hidup ini. Mungkin Tuhan memberikan kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Biarlah kalian hidup sebagai teman dalam perjalanan ini. Jangan jadi musuh, tapi jadi teman. Hidup bersama-sama, teman sekerja, teman sepenanggungan, dan teman pewaris kasih karunia. Sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupmu. Silakan Danang memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, loh kok dilepas pi? Nah, yuk dicium sekarang kening pipi kiri kanannya, pipi kiri kanan ya keningnya. Ya sekarang ganti rola yang mencium suami. Bagaimana? Kalian senang? Oh ya silakan lagi. Semua ya, dengar ya, semua yang menyenangkan, semua yang membuat kamu bahagia, itu dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati, yang bikin sedih, jangan dilakukan. Jadi bangun rumah tangga sederhana. Apa yang membuat kita senang, membuat seisi rumah senang, bahagia, itu dilakukan. Yang bikin susah ya jangan dilakukan. Nanti rumah tangga otomatis rumah tangga suasananya menyenangkan dan bahagia. Silakan mempelai datang pada orang tua, ucapkan terima kasih sama orang tua. Ya, Danang bersama Laura, Danang di hadapan Bapak. Bapak Ibu ya ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu, berdiri dulu aja. Yuk,
ucapkan terima kasih dulu. Oh mau. Ya silakan ucapkan terima kasih dulu sama orang tua. Ya ucapkan dulu terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah membesarkan saya. Sudah, masih lagi? Terima kasih. Ya, sekarang Bapak atau Ibu yang mau kasih nasihat? Terima kasih. Untuk anakku, Danang Kristanto, semoga Tuhan selalu memberkati yang kalian berdua dalam berkeluarga. Semoga sampai selama-lamanya. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya. Danang pada Bapak, orang pada Ibu. Ya. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya ya. Jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tuanya dicium. Cinta itu murah hati, rela menderita. Silakan mempelai memberikan ciuman orang tua. Ya. Bahasa cinta. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Laura di hadapan Ibu. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membesarkan saya sampai saat ini, sampai bisa berkeluarga. Bapak atau Ibu mau kasih nasihat? Kewajiban kami orang tua berdua melihara Laura ya, dan Danang bukan lagi orang lain. Kamu juga anak kami berdua, bukan lagi orang lain. Demikian Laura harus bersatu sama suami Danang. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Bahasa cinta agar kami dekat padamu. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua ya, orang tuanya dicium, dipeluk. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Danang Kristanto dengan Laura Madia Lena, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Berikan dukungan dalam doa dan berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun bahtera rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah
Pada siang hari ini saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Danang Kristanto dengan Laura Madialena. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari dalam kasih-Mu, dalam anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan sukses. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan berkati kehidupan kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya, sampai kepada cucunya. Tuhan berkati segala apa yang dikerjakan dan Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan juga berkat yang sama turun atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.